Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitabu yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Kitabul Karim Al-Qur'an, yakni adalah orang-orang yang diberikan Alkitab di atasnya, maka mereka membaca dengan tilawah yang hak, dan mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Alkitab tersebut, yakni Alkitab yang diberikan kepada umat Islam adalah Al-Qur'anul Karim. Begitu juga Allah berfirman pada ayat yang lain dalam surat Al-Qamar yang diulang-ulang, yakni telah kami mudahkan ya pembacaan Al-Quran ini untuk menjadi bahan zikir atau bahan yang selalu dibacakan berulang-ulang, apakah di dalam beribadah maupun di luar ibadah. Dan apakah di dalamnya orang-orang berpikir, ya fahal min muddakir, orang di dalamnya mengambil pelajaran. Di sini adalah sedikit singgungan bagi kita para tulab, yakni thalibul ilmi, untuk senantiasa giat mempelajari dan yakin bahwa Al-Quran ini diturunkan ke atas kita untuk dibacakan dengan bacaan yang hak atau dengan tilawah yang baik, dengan tartil, dan Allah mudahkan di dalamnya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa untuk senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salat beserta salam tak juga luput terhadap keluarga beliau yang senantiasa setia menemani perjuangan beliau dari awal hingga akhir. Begitu juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang setia kepadanya, kepada beliau alaihi salatu wasalam hingga yaumil akhir nanti. Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sambung kembali kajian kita, yang mana pada pertemuan di minggu yang telah berlalu, kalau tidak salah kita sudah masuk kepada syafatain, betul Pak Ketua ya? Ya, syafatain. Naam. Kita sudah masuk kepada syafatain, dan kita akan melanjut terus kepada dua rongga yang tersedia di mulut kita untuk mengeluarkan makhraj. Ya, kita dalam pembahasan makhraj pada kitab Al-Khamsah, yang mana kita telah melalui 3 makhraj, ya, 3 tempat keluar yang zahir di mulut kita ini. Apa dia? Ada al-halq yang kita ketahui ada 6 buah huruf ya. Ada al-lisan yang terdiri dari 18 huruf. Yang paling pangkalnya adalah qaf ya, terdiri pada langit-langit yang lembek di atas ya, di langit-langit. Ini bisa kita sentuh dengan lidah kita, langit-langit yang lembek ini. Ko itu adalah makhraj paling pangkal dari al-lisan. Kemudian paling terdepannya adalah tha. Ya. Kemudian setelahnya kita juga sudah melewati subbab daripada makhraj syafatain yang terdiri dari 4 huruf. Nah, kini insyaallah taala kita akan mempelajari 2 makhraj yang sedikit lebih ghaib, yakni yang tersembunyi dari mulut kita ini ya. Apakah dia itu? 2 makhraj ini adalah rongga hidung dan rongga mulut. Ya, rongga hidung dan rongga mulut.
Yang mana kita sebut rongga ini karena di dalam rongga ini, ya, di dalam rongga ini juga termasuk huruf yang sudah kita sebutkan pada makhraj sebelumnya. Ya, untuk itu, untuk mendalami pemahaman, kita akan kembali eh, menampilkan kepada para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla agar lebih fahim, ya, agar lebih lebih mantap lagi pemahaman pada papan tulis, ya. Kita berikan penjabaran secara audio visual. Maka kita tampilkan saat lagi insyaallah taala. Bismillah. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambung kembali kajian atau bab kita pada kitab Al-Khamsah, masih pada bab makharijul huruf. Masih pada makharijul huruf. Iya, jemaah, kita akan senantiasa menggunakan penampilan layout pada mulut kita ini, ya. Standar daripada kajian kita yang kita akan gunakan terus ini sampai akhir daripada pembahasan di kitab kita ini. Paham? Poin. Pada pertemuan yang telah berlalu, sudah lalu bagi kita 3 makhraj. Ya, 3 makhraj. Yang pertama adalah bagian al-halq di sini. Batasnya hingga pertemuan antara tenggorokan dengan mulut. Di sini dia, bapak-bapak sekalian. Ruangnya. Kemudian bagian daripada lisan. Lisan menguasai, ya, ini, ya, setiap bagian daripada mulut, ya, yang dapat dijangkau oleh lidah kita. Jadi tempatnya masuknya makanan di sini, ya, yang bisa dijangkau oleh lidah, bisa dikunyah. Nah, ini adalah bagian daripada al-lisan, ya. Diberi nama di sini. Ini pertama adalah al-halq, tenggorokan. Ini adalah al-lisan. Dan kita juga temui pada pertemuan terakhir 2 bibir atau disebut dengan syafatain. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ini ada istilah penyebutan ani atau ain di ujung daripada isim, ya, maka itu artinya adalah 2. Syafatain, rojulain, ya. Apalagi maghribain, ya, dan sebagainya. Ini menandakan adanya 2. Ain gitu. Walidain, wabil walidaini ihsana, 2 orang tua. Di sini adalah makhraj yang ketiga yang kemarin telah kita bahas. Iya, 2 buah bibir. Nah, sekarang kita akan memasuki 2 buah rongga, ya, insyaallah taala, yang lebih tersembunyi letaknya, dan ini perlu pendalaman pemahaman yang lebih, dan kami mohon kepada para hadirin sekalian untuk meningkatkan konsentrasi, beristima di sini agar dapat nanti setelah teori ini disampaikan untuk dipraktekkan insyaallah taala. Ya, yang pertama adalah
rongga hidung. Jadi ini adalah jalur mulut ya, yang mana masuknya makanan hingga ke lambung. Di sini masuk terus ke bawah. Dan ada juga jalur kedua yakni jalur pernapasan. Ya di sini dia. Yang keluarnya dari hidung kita. Ya, keluar masuknya jalur udara ini khusus untuk udara saja ini. Ya, dari hidung kita kecuali untuk istinsyak ya. Baik. Ini adalah yang dimaksud dengan rongga hidung. Sedangkan rongga mulut adalah keseluruhan daripada letak keluar makhraj yang telah kita sebut tadi. Letaknya di mana? Ini hidung. Ya. Nah, mulut di sini. Dari tenggorokan terus hingga keluar. Ya. Tapi dia tidak melampaui lidah. Ya. Dilihat atas sini. Hingga keluar ke bibir. Buka tutupnya bibir ini adalah makhraj mulut juga, rongga mulut. Baik. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa di dalam mulut kita ini hanya ada dua rongga. Yang pertama adalah rongga hidung yang kita pakai untuk bernafas. Yang kedua adalah rongga mulut yang kita pakai biasanya untuk berbicara ya, atau pada fungsi lainnya untuk makan ya, keluar masuk makanan. Nah, ini adalah dua rongga. Yang pertama namanya adalah al-khoisyum, rongga hidung. Al-khoisyum. Nah, ini adalah rongga hidung. Yang kedua adalah al-jauf. Nah, di pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala, ikhwani fillah, azdanallahu wa iyyakum, kita akan perinci apa itu al-khoisyum atau rongga hidung. Ini bibir. Rongga hidung. Ini adalah rongga mulut. Baik. Al-khoisyum, ikhwani fillah, ya, adalah rongga pertama yang akan kita bahas, yang mana di rongga ini adalah tempatnya huruf-huruf dengung dikeluarkan. Al-khoisyum adalah rongga di mana tempatnya huruf-huruf dengung dikeluarkan. Ya, huruf dengung hanya terdiri dari dua saja. Induknya dengung ini terdiri dari dua huruf saja. Apa itu kira-kira Bapak-bapak sekalian? Dua huruf tersebut yang menjadi mim dan nun. Masya Allah, barakallahu fiik. Huruf tersebut adalah huruf mim dan nun. Padahal huruf mim tempo hari sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, itu letaknya di bibir ya. Ada mim, ada ba ya, ada fa di sini, ada waw ya. Lantas mengapa dia masuk ke sini? Begitu juga dengan nun yang ada pada ujung lisan ya. Sebelum dia masuk kepada bagian terhujung, dia di bagian inhiraf sini Pak ya, yang melintang seperti ini garisnya. Nah, di sini ada nun. Nah, di belakang gigi dia. Nun. Lantas mengapa juga dia masuk kepada rongga hidung? Nah, ini akan kita bahas. Secara alamiah, pada saat kita menyebutkan huruf mim pada makhraj bibir, kita ambil contoh nih, kita ambil contoh pada makhraj bibir ya. Pada saat kita menyebutkan huruf mim secara alami, huruf ini pun akan masuk bersamaan pada rongga hidung. Jadi keluarnya huruf mim di sini dikeluarkan di rongga di kedua bibir kita, akan keluar juga pada rongga hidung.
Apa buktinya? Buktinya jika kita membaca huruf mim sedangkan kita menutup hidung kita, maka huruf mim tidak akan bisa keluar dengan sempurna. Contohnya kita sebut dengan fathah ya. Ma, ma. Kemudian kita coba tutup hidung kita ya dengan kedua jari kita. Ma, ma. Dia akan terkunci huruf tersebut. Tidak akan keluar. Nah, ini pertanda bahwa huruf ini juga bersarang di hidung. Ya, dia harus keluar juga dari hidung. Maka kalau ini ditutup, hidung ditutup di sini, tidak bisa keluar huruf. Tidak, kita tutup makhraj di sini, Pak. Karena makhraj itu artinya adalah tempat keluar ya. Tempat keluar kita tutup, tidak akan keluar juga hurufnya. Melainkan hanya 50%. Hanya setengahnya keluar dari mulut. Ya, 50% lagi kita tutup. Nah, ini cara mengujinya. Begitu juga dengan nun. Pada saat kita ingin mengeluarkan huruf na, ya, dengan fathahnya na di sini ya, na, maka kejadian yang sama juga seperti demikian, ya, seperti demikian. Tidak bisa kita mengeluarkan huruf na kecuali kedua rongga ini harus terbuka. Ya, kalau rongga hidung ini ditutup, maka huruf na akan tertutup. Kita ambil contoh, na, na, kita tutup, na, seperti itu. Ya, ini adalah bukti yang sangat kokoh sekali, yang sangat kuat bahwa keberadaan nun tersebut ada di al-Khayshum, dan begitulah para ulama ya, termasuk di dalamnya adalah Abul Aswad rahimahullah taala ya, menguji ya, mengorbankan tidur malamnya untuk menguji. Di zaman dahulu kala tidak ada komputer, Pak, tidak ada alat endoskopi ya. Mereka membuat berbagai macam perumpamaan, permisalan, ya, ilustrasi, dan bertafakur, berdiam diri untuk mengetes ada berapa huruf-huruf yang ada di dalam mulut manusia, ya, khususnya di Endal Arab, di sisi orang-orang Arab. Nah, seperti inilah cara mereka memberikan ilmu dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah al-khayshum atau rongga hidung memiliki hanya dua huruf, ya, hanya dua huruf, yakni nun dan mim, mim dan nun, yang mana dua huruf ini akan turun darinya banyak sekali hukum-hukum. Ya, salah satunya adalah apa dia, Pak? Ada 4 hukum, 4 hakam yang kita akan terus bahas ini di dalam pembahasan tahsin kita. Ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, dan ada idgham yang bi gunnah. Nah, salah satunya. Nanti ada lagi di sini juga masuk gunnah musyaddada atau wajibul gunnah ya, dan sebagainya. Nah, ini karena dua huruf ini bisa mempengaruhi banyak huruf-huruf yang lain. Nah, maka ini juga dimasukkan ke dalam makhraj yang terpenting. Ya, ikhfa contohnya misalnya kita dalam menyebutkan huruf nun mati, ya, kita menyebutkan huruf nun mati bertemu dengan ta, baca pada bacaan anta ya. Di sini mati nunnya, di sini ta. Maka diikhfakan. Ya, jadi di dalam mulut kita sedang menyebut sekaligus dua makhraj. Ta di sini ya. Ta di ujung lidah ya, hampir di penghujung lidah. Ta dan nun. Maka ta yang tadinya tidak akan terpengaruh pada saat kita menyebutkan ta, tidak dia masuk ke hidung. Tidak mungkin dia masuk ke hidung ya, dan tidak boleh. Namun pada saat kita menggabungkan dua huruf ini, saat ini sedang diikhfakan, maka ta ini juga mengambil jalur juga ke hidung karena dia bergabung. Dan
melihatnya tidak bisa ditutup hidung pada saat menyebutkan ikhfa pada ta ini. Seperti itu. Karena kedua suara sedang bercampur atau disamarkan antara ta dengan na. Tapi pada saat dia tidak ikhfa, ya, misalnya nahnu, afwan, tarmihim, ya, tarmihim. Ya, ada ta, caru, caru. Ya, kita lihat ini potongan daripada ca ini. Caru, caru. Kita tutup hidung kita. Masih tetap kita bisa mengeluarkan makrosnya, Pak. Caru, caru, caru. Dengan sangat jelas sekali. Tidak ada pengaruh menurunnya kualitas suara. Caru, caru. Tutup hidung. Caru, caru. Tetap sama dia. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di mulut juga sebaliknya. Ya, hukumnya sebaliknya. Huruf-huruf yang berada di mulut di lisan ada 18, ya, kecuali nun, ya, kecuali nun. Di bibir juga ada 4, ya, kecuali daripada mim. Dan di sini ada 6, di halq ini ada 6, ya, seluruhnya masuk. Ini pun tidak boleh disebut masuk ke dalam hidung. Ya, dalam penyebutannya tidak boleh sampai masuk ke dalam hidung. Seperti mindeng, orang mindeng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk ke hidung semua ini. Nah, ini juga dilarang. Yang hanya boleh masuk ke sini huruf mim dan nun atau huruf-huruf lain yang diajak atau diizinkan oleh mereka berdua untuk masuk ke dalam hidung ini. Ya, diizinkan bertamu karena ini rumah ini milik mereka berdua. Baik. Mudah-mudahan sampai sini, ikhwah, sampai pemahaman yang disampaikan oleh kami. Dan jika ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Baik, sebelum kita berikan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah pada 2 orang peserta. Tafadhol. Silakan jika ada yang bertanya. Mungkin Pak Rama udah paham ya, berkali-kali udah dijelaskan mengenai makhorijul huruf ini ya. Mungkin Bapak-Bapak yang lain bisa kalau ada yang kurang paham mengenai dari mana asalnya huruf-huruf ini keluar, apakah dari rongga, dari tenggorokan, dari lidah, dari bibir, sehingga nanti pada waktu kita bertilawah kita akan tahu apakah sudah benar huruf-huruf yang kita keluarkan. Baik, jika tidak ada, mungkin kita mulai ke pembacaan Al-Fatihah mungkin ya. Insyaallah. Baik. Tafadhol, ikhwah. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan di belakangan, silahkan jangan ragu untuk bertanya, ikhwan. Kita berikan kesempatan 2 orang peserta di pagi hari ini untuk membaca suratul Fatihah. Baik. Kita yang lalu Pak Ruli dan Pak Rama, hari ini kita minta Pak Hamid dan Pak Heri mungkin ya. Pak Heri hadir. Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ada Ustaz Abdul Qadir juga nih hadirnya, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz.
Baik. Salam Ustaz. Masya Allah. Baik, Pak Hamid. Pak Hamid dulu ya, boleh ya? Pak Hamid, Masya Allah. Ini udah lama sekali nih. Udah lama nih nggak dengar suaranya Masya Pak Allah. Bojo nih. Udah rindu kami nih dengan tilawahnya Bapak nih, Masya Allah. Iya, Mudah-mudahan banyak Allah izin nih permudah. Pak Ustaz. Insya Allah Pak Hamid. Tafadhol. Silakan dibaca. Baik, makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaannya Pak Hamid. Kita mulai bengkel kita nih ya di pagi hari ini, insyaallah taala. Ya, ini pertama pada ayat kelima, ya. Ini mohon dihindari pembacaan yang tidak dipanjangkan, yang tidak semestinya dipanjangkan pada na'budu. Na'budu. Ini dipendekkan saja bacaannya. Jangan dibaca na'budu. Ya, akan tetapi dibaca na'budu wa iya. Yang langsung dibaca iyyaka na'budu wa iya. Jangan sampai iyyaka na'budu. Ini mohon diingat, jangan sampai dipanjangkan di sini karena ini bisa berbeda maksudnya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih sudah bagus di ayat kelima ini, insyaallah taala. Kemudian pada ayat ke-6, nah ini tadi kami dengarkan pada lafaz bismillah sudah baik ya, perpisahan antara ha dengan ha. Ha dengan ha. Nah, di sini menggunakan ha yang besar. Ihdina. Seperti kita menyebut hotel, huruf ya, tahu ya, sama. Hanya ha yang biasa. Ihdina. 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 Sama. Kemudian yang terakhir pada ayat ke-7 ada huruf ghain yang harus diperbaiki, yang tidak disamakan dengan huruf G ya Indonesia. Ya, apalagi huruf H. Tidak, ini adalah huruf yang berada pada hujung daripada tenggorokan kita. Oh, begitu juga pada saat disukunkan mau. Nah, kalau sudah dibaca jangan dibaca dia mahdu, tapi mau. Tetap dia sifatnya isti'la. Ya, dia tebal. Mau. Mohon maaf kalau misalnya kita mencekik sedikit ya tenggorokan kita ini sampai ke perbatasan mulut. Itulah dia di situ. Mungkin bisa lihat video kami di sini ada lingkaran perbatasan ya pas di bawah kuping di sini ya. Ini adalah makhraj ghain di sini. Nah, jadi dia tidak mempengaruhi lidah, dia hanya di sini saja. Ghairil maghdubi. Baik. Jadi 3 huruf ini, jadi kami minta ulangi dari ayat ke-5, ke-6 dan ke-7. Ingat ya, ke-5 tadi jangan dipanjangkan du-nya. Ke-6 tidak untuk memberikan sifat hamas yang berlebihan, tapi pakai ha besar. Ihdina. Dan terakhir adalah ghain. Tafadhol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Boleh diikuti kami? Budu wa iya. Budu wa iya. Toib. Silahkan. Ulangi lagi dengan pembacaan seperti itu.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya, Ihdinas syiratal mustaqim. jangan didorong, Pak. Jangan didorong untuk memberatkan diri kita. Seperti kita bilang ha biasa saja. Ya, kalau kita ngobrol dengan berbicara dengan bahasa Indonesia, ya, maka kita gunakan ha semengalirnya dia saja. Ya, tidak perlu ditekan-tekan. Ihdina, ihdina. Ih, ih, ihdinas syiratal mustaqim. Naam, baik. Barakallahu fiik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Baik, lanjut ayat ke-7. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Baik, stop. Sebentar, Pak. Oh, Oh, sudah baik tuh, Pak. Sudah Oh. alhamdulillah, sudah bagus. Nah, usahakan pada saat disukunkan juga balik kepada makhrajnya lagi. Ghairil mau. Ghairil mau. Balik dia. Jangan berubah kalau suaranya ghairil mah. Ini dua makhraj yang berbeda nih. Ya, tapi disamakan ghairil mau. Tuh, bisa dicoba. Ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini dicoba terus, Pak. Kalau dapat misalnya mengejar dapat sholat sunat sebelum rawatib ya, ini boleh dibaca sedikit lebih keras pada sholat siri kita agar dilatih terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun pada saat sholat-sholat yang jahriyah, ya ada sholat maghrib dan isya mungkin yang dibacakan oleh imam, boleh diperhatikan. Ya, jadi sudah masuk ayat kelima nih, Pak Hamid nih mulai lebih fokus nih kepada imam. Oh, seperti itu, dan dilatih terus insyaallah taala. Kita akan terus perbaiki insyaallah taala seiring berjalannya materi-materi kita, Pak ya. Nah, ini di sini kita baru membahas seputar makhraj saja nih. Ya, tempat-tempat keluarnya. Nanti sifat kita bahas lagi nih, Pak. Insyaallah. Jadi sehingga lebih terlihat fasih lagi bacaan Bapak biiznillah taala. Masya Allah. Selamat berjuang terus. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan senantiasa untuk Pak Hamid. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insyaallah. Rabbal alamin. Selanjutnya Al Ustadz Heri Lutfi. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhol ya Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Makasih, saya agak pasang kamera ya, koneksinya jelek, mohon maaf. Ya, Enggak apa-apa, silakan. Pak. Salah, Bas. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ahsan bacaan Pak. Alhamdulillah. Tidak ada lahan jali di sini dalam bacaan yang Pak Lutfi. Masya Allah. Insya Allah nanti ini Pak Heru di sini Pak Heri akan memasuki materi sifatul huruf, dan ini lebih bermanfaat nanti insya Allah taala ya pada bacaannya, pada lisannya, ya, pada makhraj ini sudah baik insya Allah taala. Nah, kalau ada perbaikan pun nanti pada sifat. Masya Allah. Selamat berjuang terus Pak, dan istiqomah pada majelis. Mudah-mudahan pada bab sifatul huruf nanti akan lebih bermanfaat bagi Bapak. Insya Allah taala. Amin, amin. Insya Allah. Baik, Anda akan coba bacakan Al-Fatihah untuk kedua para peserta. Tidak apa-apa, tidak diikuti.
Mudah-mudahan bisa diambil daripadanya manfaat bagaimana mempertahankan makhraj yang pertama ya untuk menghindari lahan jali. Nah, kalau bersangkut paut dengan makhraj ini Pak, langsung kita terjebak kepada kesalahan yang fatal. Ya, karena pasti dia keliru antara hurufnya. Ya. Dan sebisa mungkin diperhatikan ada kira-kira nanti sifat-sifat huruf yang lebih ditekankan pada bacaan. Ya, baik. Isma'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, penekanan di sini iya ya harus ditekan lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ini adalah pembacaan yang kita fokuskan kepada tahsinul Quran ya. Jadi di dalam kajian kita ini memanglah langgam itu menambah keindahan ya. Namun kalau kita perhatikan ya di dalam memulai pelajaran tajwid ini atau memperbaiki bacaan Quran kita, tahsin kita sebut ya, kita sebisa mungkin hindari peragaman daripada nada. Ya, karena memang indah dia, memang indah, akan tetapi sulitnya nanti diperbaiki itu karena kita sudah terikat kepada langgam nada. Ya, kalau boleh pakai langgam yang paling dasar seperti yang Ana contohkan tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi datar saja dia, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bisa memperbaiki dengan mudah karena para peserta atau hadirin sekalian tidak terikat dengan nada-nada tertentu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim hingga akhir ayat. Baik. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang Anda baca ini. Selanjutnya ini adalah bagian kita bersama para jemaah sekalian. Kita menyambung surat ya. Insyaallah taala di pagi hari ini kalau nggak salah Al-Kafirun, betul ya jemaah? Iya, Al-Kafirun. Al-Kafirun ya. Al-Kafirun. Alhamdulillah, ini surat baru kita. Insyaallah nanti pada lembar ke-602 ya. 602 kita sudah masuk ke At-Takatsur. Kita sudah mulai menelaah hukum-hukum tajwid di dalamnya, Pak. Nah, jadi pagi hari ini kita masih baca seperti biasa, dan kita akan berikan pergiliran untuk satu orang satu ayat terlebih dahulu ya. Langsung aja mungkin karena surat ini ma'ruf ya, langsung aja satu surat mungkin Pak Ketua ya, gimana Pak Ketua? Iya, langsung saja. Boleh? Kita Insyaallah. mulai dari Pak Rama. Surat ini sudah Anda talkinkan sebelumnya? Oh, belum. Maaf. Coba ditalkinkan Belum dulu. ya? Ditalkinkan dulu. Talkinkan, baik. Intahai itu jemaah, silahkan bersiap-siap dan buka mic-nya masing-masing. Kita akan bacakan surat Al-Kafirun ini dan sebisa mungkin dicontoh syafah kami, kedua bibir kami yang sedang bergerak ini, mohon dicontoh dan diistimak baik-baik melalui penglihatan dan pendengaran. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan terpleset jadi syai Pak ya. Kok sebisa mungkin ya syai. Karena tidak ada
imalah di sini, tapi syaito. Baik, kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Qul ya ayyuhal kafirun. قل يا Baik, jemaah sekalian, ini lafaz qul ya pada huruf qaf ini sedikit lebih mirip kepada kaf ya, maka ini harus dibedakan ya, harus dibedakan. Yang mana qaf ini dia bersarang atau bermakhraj pada langit-langit yang lembek pada mulut kita. Bisa dirasakan dengan lidah. Ya kalau kita mengelus langit-langit dengan lisan kita ini ada langit-langit yang lembek di situ. Ya mohon maaf ya, biasanya bisa keluar juga cairan hidung dari tempat tersebut. Itulah qaf. Qaf ya. Qaf. Ya bagi yang sudah memasuki tahsin tingkat lanjutan, ya ini mohon untuk ditingkatkan ya, untuk ditingkatkan isti'la'nya di sini. Ya, maksudnya dijaga. Karena kebanyakan kaum muslimin pada saat membaca ko itu bagus sekali isti'lahnya. Ko. Tapi pada saat dibaca ku turun. Ku. Ini harus dijaga. Ko. Harus tetap tebal dia. Ko. Nah, jangan sampai qul ya. Ini bagi yang mendapat tahsin tingkat lanjutan di sini. Baca dia lebih tebal. Ku. Ya, hanya berbeda bibir saja. Kita tetap baca ko, tapi bibir dimonyongkan. Bagaimana tuh cara membaca ko tapi bibir dimonyongkan? Dia tetap bertahan ketebalannya. Ini bagian sudah masukin sifatul huruf. Kita ulangi sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد Barakallahu fikum jami'an jamaah. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. لكم دينكم وليدين. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kita berikan kesempatan untuk para hadirin sekalian untuk membacanya dengan penuh satu surat ya, satu ayat. Peserta satu surat. Untuk pergiliran kami minta bantuan kepada Pak Ketua untuk dipergilirkan, Masya Allah. Fadal. Per ayat kan Ustaz kan? Per ayat atau per surat? Per surat. ayat. Ya.
Kita boleh percepat sedikit Pak Ketua, per surat kita baca, insya Allah kita minggu depan masuk kepada ahkam tajwid langsung pada Oh, surat yang setelahnya, baru kita baca per ayat. jadi Karena untuk surah Al-Kafirun kita baca per surat ya. per surat aja ya, karena kita Oke. belum membahas ahkam tajwid, jadi kita mungkin punya waktu agak lebih lapang sedikit. Saya rasa mungkin Mas Agung duluan lah ya, karena mungkin beliau ini agak-agak buru-buru nih. Oh, naam, baik, Masya Allah. Mas Agung, setelah itu Mas Pandu, dan habis itu Pak Eri ya. Mungkin yang... Mas Pandu, Masya Allah. Siap. Ya, silakan Pak Agung, Mas Agung. Silakan Pak Agung, Al-Ustaz. Mana nih Mas Agung? Oke, Mas Pandu kalau gitu. Silakan Mas Pandu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Sebentar, baik, tahan sebentar. Ya, fokus kepada huruf ain. Fokus pada huruf ain, beberapa huruf ain tadi telah dilewati. Nah, kita akan coba perbaiki huruf ain pada ayat ketiga ini. Khuna Pandu. Yakni huruf ain ini keluarnya pada tengah tenggorokan kita. Ya, boleh disentuh mungkin bagian jakun, ya, jakun kita di sini. A, dan sebut huruf A. Dipegang dengan jari kita, huruf ain ini letaknya di depan jakun. Ya, pasti di dalam tenggorokannya. Antum abidu. Jangan sampai dia a. Tidak sama antara ain dengan hamzah. Kalau a dia kasar, a. Kalau ain dia menengah. Mutawasid ya, hurufnya huruf yang pertengahan. Boleh diulang lagi ayat ketiga ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Bukan a'bud, tapi a'bud. Dilembutkan sedikit. Boleh dicoba? Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Transisinya sedikit lebih dilembutkan. Bisa dicoba, diusahakan sebisa mungkin. A'bud. Boleh coba menyentuh bagian tengah tenggorokan, dipegang tenggorokannya, tengahnya pas ya. Kemudian sebutkan a, usahakan di situ dia. Poin. Sekali lagi, silakan. Wala antum abiduna ma a'bud. Poin, bela bahasa poin. Lanjut ayat keempat. Wala ana abidum ma abattum. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Sebentar kita masih berikan nasihat ini pada ain saja yang harus diperbaiki. Yang lainnya sudah baik ini makhrajnya. Nah, hanya huruf ain saja yang mesti dilatih ini. Sebenarnya ini hanya faktor kebiasaan, dan pastikan antara hamzah dengan ain ini mereka berbeda sama sekali. Ya, karena kalau disamakan ini sudah masuk ke dalam huruf yang berbeda, nanti nyebrang huruf ini sudah masuk ke dalam lahan yang jeli. Ya, kesalahan makna nanti jadinya masuk di sini. Kita akan latih sedikit, Ana jelaskan. Ain
dia tidak sampai menyentuh antara daging dengan daging. Jadi seperti ini bentuknya. Dia tidak sampai a. Kalau a dia sudah masuk ke hamzah, gini dia dalam Al-Qur'an. A, bu, tapi dia lewatkan saja sedikit, hanya digerakkan saja, diberikan trigger a, seperti itu. Boleh coba dilatih? A, A. itu sudah mulai kelihatan. A, Masya Allah. Ahsan, sudah mulai lebih terlihat lebih baik ya. Coba sekarang hidupkan dia dengan fathah. Masya Allah. Sudah mulai lebih baik. Coba baca ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum a'biduna ma a'bud. Baik. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan latih terus, nanti akan kita jelaskan ya bagaimana penyebutan ayat ini, dan kuncinya adalah sering-sering melafazkan huruf A ini. Jadi sering-sering dibedakan. Disebutkan lafaz A, sebutkan lafaz A. A, 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 Mau latih pada surat ya. La a'budu ma ta'budun. Dilatih terus hingga kita merasakan, oh na'am, maka kedua huruf ini memang terjadi perbedaan ya yang cukup mencolok ya pada saat penyebutannya, dan kita rasakan itu, insyaallah taala kita sudah sampai kepada tingkat pemahaman yang dimaksud. Insyaallah taala. Mohon untuk dilatih terus, Masya Allah. Untuk makhraj yang lain sudah baik. Ya, tidak ada lahan jali pada makhraj yang lain. Barakallahu fiik. Aku dan Pandu. Allah berikan kemudahan terus. Insyaallah taala. Selanjutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala an 'abidum ma 'abadtum. ulangi Pak. Wala an 'abidum ma 'abadtum. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Pada ayat keempat, mohon jangan terburu-buru menyebutkan ma-nya. Wala ana. Nah, ini ada sifar ya. Sifar ini maksudnya adalah ada lingkaran yang di atas ini. Ini tandanya tidak dianggap lagi alif di sini. Jadi dipendek. Bukan dimatikan, bukan an, tapi ana'a, ya. Kemudian ma di sini juga jangan terburu-buru masuk ke ain. Abidum ma'abattum. Abidum ma'abattum. Baik. Silahkan diulang ayat keempat, Pak. Wala an abidum ma'abattum. Berikan jeda dia 2 harokat. Ma'abattum. Wala an abidum ma'abattum. Baik, afwan, sebelumnya ana tadi masih terdengar mati dia, Pak ya. Mohon perhatikan. Ana akan coba contohkan. Wala ana'a.
Ana, dia hidup satu harokat saja. Anda seperti dia tidak memiliki alif atau mat di sini, ya. Karena guna sifar yang ini, ya, yang sedikit dia melonjong ke atas ini, ya, adalah kalau kita wakof, maka dia hidup 2 harokat. Tapi kalau kita lanjut, dia pendek. Contohnya misalnya Anda baca dari ayat kedua, ya, ayat ketiga, afwan. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau dia dimatikan, dia diwakafkan, dia hidup. Wala ana. Tapi kalau kita lanjut, wala ana abidum ma abadtum. Seperti itu. Baik, jadi koreksinya pada 2 saja. Wala ana abidum ma-nya harus hidup. Ma'abadtum. Ma'abadtum. Silakan, Pak. Dicoba. Wala Allahumma yassir, Bang. na'budum ma'abattum. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah, Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus senantiasa. Barakallahu fiik, Pak. Amin, amin. Makasih Ustaz. Sama-sama, Pak Eri. Masya Allah. Semangat terus, mudah-mudahan istiqomah dalam mengaji. Mudah-mudahan setiap kita hadir di sini, kita dapati kembali bawa pulang ke rumah, ya, apa-apa yang ada kebaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan insyaallah. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi yang lain. Peserta selanjutnya, tafadhol. Siapa ini? Mas, Siapa Pak Nur? afwan, suara Pak Ketua nggak muncul, Oh, afwan. maaf. Pak Hamid ada, Pak Mas Agung dulu. Mas Agung ada, Mas Agung? Pak Agung, tafadhol Pak Agung, insyaallah. Oh, tadi ketutup ini ya. Kalau tidak ada, Pak Hamid. Pak Hamid, tafadhol Pak Hamid, Oke, insyaallah. baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, barakallahu fiik. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu la ta'budun. Lagi Pak, ikutin KB. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Insyaallah. Baik. Wala antum abiduna ma'abud. Nama, betul tadi yang pertama. Nama a'budu. Wala antum abiduna ta'budun. Nama a'bud. Nama Wala antum abiduna ma'abud. Jayyid, alhamdulillah. Wala anna Ana seperti tadi koreksi. anna abidum ma Afwan. wala anna abidum ma abattum. Yang lain sudah bagus, tinggal ananya ini jangan terpengaruh dengan simbol titik bulat itu di atas ya Pak ya. Namun baca saja seperti dia baca. Ana Wala ana abidu ma abattum. Baik. Lanjut. Wala
dinukum waliyadin. Sekali lagi, dinukum, panjangkan 2 harokat. Lakum dinukum waliyadin. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya, Pak, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan terus. Insya Allah Ta'ala, Amin. ya ikhwan, kita pada pertemuan yang mendatang, ya jika diberikan kesempatan oleh Allah SWT, kita akan bahas ya panjang pendek, ya kemudian tebal tipis, ada dengung, ada kolkolah, ada 4 hukum yang wajib kita pelajari. Ya, Insya Allah Ta'ala, untuk mempermudah bapak-bapak sekalian di dalam membaca Quran, ya terutama yang masih berat melafazkan Quran pada seketika membaca, ya, ketimbang menghafal. Jadi ada beberapa sifat daripada tulab ini, ya pada saat membaca dengan hafalan bagus, namun pada saat membacanya bin nazar, dengan melihat kitab, ini grogi. Ini mudah-mudahan kita akan latih terus, ya masuk di sini Pak Hamid. Semoga istiqomah hadir terus Pak. Bismillah Ta'ala. selanjutnya karena Pak Agung nih udah saya minta unmute. Mas Agung? Mas Agung? Belum ya? Baik, kalau gitu Pak Rama ya. Tafadhol Pak Rama, Masya Pak Allah. Rama, silakan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ulangi Pak, jangan tergesa-gesa. Perpindahan huruf, jangan tergesa-gesa. Antum abiduna ma. Wala antum abiduna ma a'bud. Sama. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Pak Rama, Masya Allah ini semua sudah bagus. Namun Anda ada perbaikan antara suara dal, ya. Suara dal ini harus dia dimundurkan sedikit antara gigi depan, ya, seri, dan langit-langit yang belakang. Tempat Bapak meletakkan dal, ya. Jadi dal ini tidak sama dengan D. Dia lebih celat sedikit. Bukan dadidu tapi dadidu. Dadidu. Dia agak ke depan sedikit. Dadidu. Naam. Sebelumnya dikeluarkan melalui D-nya kita, ya, agak sedikit ke belakang. Maka posisikan dia lebih ke depan lagi. Antara gigi seri dengan tempat Bapak menyebutkan tadi, dia lah tengah-tengahnya di situ sebenarnya. Da. Naam, itu dia. Nah, itu dia, Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba untuk mengulangi ayat kelima, Pak Rama. 5 ya. Naam. Abidu. Du. Wala antum abidu. Wala antum abiduna ma a'bud. Masya Allah. Lanjut ayat ke-6 ya. Mumtaz. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, Mumtaz. Seperti itu Pak. Jadi ini huruf-huruf yang tidak sama nih. Walaupun transliterasinya cukup kita sebut dengan D saja, ya.
waliyadin pasti pakai huruf D tanpa ada embel-embel huruf konsonan lain. Tapi sebenarnya mereka tidak sama. Begitu juga dengan kaf, ya, dengan lam. Lamnya Indonesia tidak sama dengan lamnya orang Arab. Begitu juga dengan kaf dan dal ini juga da. Seperti mana yang tadi Bapak sebutkan itu yang lebih baik. Kita bersebelah, masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Rama. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan terus, insya Allah. Baik, Makasih Ustaz. selanjutnya Pak Ruli. Pak Ruli, masya Allah. Apa kabar Pak Ruli? Baik, Pak. Baik. Masya Allah. Silahkan, dipersilahkan Pak Ruli. Tafadhol masykurah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد A'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد Baik. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ulangi, A-nya panjang. Wala ana abidum. ولا أنا عابد ما عبدتم Naam, insyaallah. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Ahsan bacaannya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita akan terus melanjut sampai sifatul huruf nih. Kita bahas nanti sifat-sifat huruf dan kita tingkatkan terus sampai menuju pada tingkat kefasihan yang paling baik, insyaallah taala. Barakallahu fiik. Sekali lagi. Alhamdulillah. Ustaz. Ini tadi Pak Agung belum nongol-nongol juga. Jadi saya diminta Ustadz Qodir lah sebagai penutup. Masya Allah. Bacaan. Wah, ini harus jadi langsung bisa lanjutan yang advance nih. Ya Allah. Baik Ustaz. La ba'sa Ustaz. Ada waladak. Waladak, Masya Allah. Arsyid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. La ba'sa biha. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Mumtaz ya, Masya Allah. Ini mumtaz murtafi bacanya, Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi harusnya fokus kita pada bersama-sama nih di kelas yang tasik tinggal lanjutan ini, ya. Namun jika ingin hadir pada kelas yang ini, tafadhol ahlan wa sahlan, la ba'sa biha. Mudah-mudahan Allah senantiasa tingkatkan terus. Kalau kita berikan sedikit peningkatan pada bacaan tersebut, ya, kalau boleh anak-anak berikan sedikit nasihat pada ayat pertama, ya, untuk disyiddahkan, ya, yaun, ya, ayyu, jangan dia terbaca menjadi ayyu,
Jadi kalau di setoran ini akan cukup berpengaruh ya. Qul ya ayyuha ayyu. Berbeda dengan kita membacanya qul ya ayyuha ayyuha tapi syiddah. Baik. Boleh untuk coba ulang ayat pertama, Ustaz? قل يا أيها الكافرون. Mumtaz murtali. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan nih hadir Ustaz ini menambah semangat kita semua nih dengan langgamnya. Anak senang sekali nih. Barakallahu fiik. Barakallah. Minta tambah adik lagi tuh, nangis-nangis. Masya Allah. Siapa? Mas Muha ya Ustaz. Mas semua Ustaz. Masya Allah. Masya Untuk Allah. Mas Agung masih belum bangun kayaknya. Baik. Masya Allah. Saya rasa Sudah cukup ya. Semua sudah dapat giliran. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an, jemaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membacakan ini semuanya surat ini dengan penuh, satu orang satu surat. Insyaallah taala di minggu depan kita akan membahas mengenai ahkam tajwid. Jadi ini di luar daripada materi yang di awal, penyampaian materi, tapi ini adalah materi penggiring yang mana sifatnya adalah aridoh ya, atau penggiring pada saat kita mempelajari tajwid. Juga wajib juga untuk dipertahankan ya, selain daripada materi-materi yang telah kita terima. Kenapa? Karena letaknya ahkam tajwid ini ya, ini berpengaruh terhadap cara kita membaca. Insyaallah taala pada minggu depan kita akan berikan kesempatan untuk para peserta sekalian mencari ada berapa mad di dalam satu surat ini, ada berapa gunnah di dalam satu surat ini. Begitu juga ada berapa tebal tipis dan kol-kolahnya. Insyaallah taala ini akan bermanfaat, dan jika disambung dengan praktek maka insyaallah akan lebih mantap. Adapun untuk materi, insyaallah taala di minggu depan kita akan langsung memasuki al-jauf. Nah, ini adalah yang paling penting karena di awal-awal berdiskusi dengan para asatidz ya, apakah dalam membahas makhorijul huruf ini lebih dahulu kita bahas al-jauf dulu ataupun al-halq dulu, karena al-jauf ini termasuk yang paling banyak sekali membuat perubahan di dalam membaca Al-Quran ya. Bagaimana kita mengeluarkan huruf vokal sebelumnya kita baca dengan makhraj yang benar, misalnya kita katakan bismillah ya, perkataan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak dikeluarkan dengan al-jauf yang stabil, maka kita seperti berbicara biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berbeda ya antara keluarannya huruf al-jauf Arabiyah dengan Indonesia. Ini berbeda. Kita baca nih dengan al-jauf Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini makhraj sama. Insyaallah ini tidak ada lahan jali di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau kita baca dengan al-jauf, kita perbaiki al-jaufnya, kita atur ya, buka tutup mulut kita dengan baik sesuai dengan huruf vokal Arab, maka i alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Nah, ini cukup menarik dan cukup penting pembahasan al-jauf ini. Mudah-mudahan para hadirin pada pertemuan yang akan datang dapat hadir istiqomah dalam menjalani pembelajaran kita ini. Dan untuk perjalanan tahsinnya kita akan lanjut terus sampai habis juz 30 nanti insyaallah taala. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ketua telah membimbing kita terus di dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan diberikan keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa aqulu Amin, amin, amin. fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, Bapak-Bapak, hari ini kita telah menyelesaikan tahsin kita yang mana telah mempelajarin Al-Qasyum tadi dan juga telah membaca surat Al-Kafirun per orang per satu surat. Alhamdulillah semuanya dapat membaca dengan baik. Dan tadi ada perbaikan-perbaikannya. Semoga perbaikan-perbaikannya itu bisa diulang-ulang dengan bertilawah sehingga dapat merasakan apa-apa saja kesalahan tadi yang telah dinilai. Ya, seperti tadi Mas Pandu untuk ainnya, ya ainnya itu mungkin bisa dilatih sehingga nanti untuk kedepannya lebih mudah untuk membaca, terutama huruf-huruf ain yang disukunkan. Baik, saya rasa itu saja karena waktunya juga sudah hampir jam 7, Bapak-Bapak sudah mulai masuk ke kantor. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak, sehat semua Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.